Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Ngreini, NPM 19170510040 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang Introduction to Theory of Computation atau pengantar teori komputasi. Pengantar teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis yang berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi tiga, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori otomata mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Yang kedua, teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Model komputasi. Yang pertama, Finite State Automata atau bisa disingkat FSA atau Finite State Machine atau FSM. Finite State Machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. FSM yang tidak mengeluarkan output dikenal sebagai Finite State Automata. Yang kedua, Pushdown Automata atau bisa disingkat PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Yang ketiga, yaitu mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Terminologi dasar yang sering digunakan dalam teori komputasi itu ada simbol, abjad, string, dan bahasa. Simbol adalah blok bangunan terkecil yang bisa berupa alfabet, huruf, atau gambar apapun. Abjad adalah kumpulan simbol yang selalu berhingga. Yang ketiga, string adalah urutan simbol yang terbatas dari beberapa alfabet. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan sekumpulan dari string. Bahasa reguler. Bahasa reguler adalah bahasa yang dapat diekspresikan dengan ekspresi reguler atau automata hingga deterministik atau non-deterministik. Bahasa adalah sekumpulan string yang terdiri dari karakter dari alfabet tertentu atau kumpulan simbol. Bahasa reguler adalah bagian dari himpunan semua string. Bahasa reguler digunakan dalam penguraian dan perancangan bahasa pemrograman dan merupakan salah satu konsep pertama yang diajarkan dalam kursus komputasi. Operasi-operasi pada bahasa reguler itu ada tiga. Yang pertama, concatenation. Concatenation adalah operasi yang menggabungkan dua simbol, kumpulan atau bahasa. Concatenation didefinisikan sebagai berikut. A concatenation B sama dengan XY, di mana X merupakan anggota A dan Y merupakan anggota elemen B. Yang kedua yaitu union. Union adalah operasi di mana mesin keadaan terbatas dapat membuat satu pilihan atau lainnya pada langkah apapun. Union dianggap sebagai operasi atau. Union didefinisikan sebagai berikut. A union B sama dengan X, di mana X merupakan anggota elemen A atau X anggota elemen B. Yang ketiga yaitu star. Star adalah operasi yang dilambangkan dengan asterik tanda bintang, yang pada dasarnya mewakili penggabungan diri yang berulang. Star didefinisikan sebagai berikut. A star sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK, di mana K lebih dari sama dengan 0, dan setiap XI merupakan anggota A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.